Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menerangkan tentang konsep dan struktur pasar. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri, Lutfi Ni'amatun Nafiah, NIM 2019-11428, dan teman saya Firda Ayu Lestari, NIM 2019-11686. Terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. A. Menguraikan peran pasar dalam perekonomian. Dalam arti ekonomi, pasar seringkali diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Konsep tradisional pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual atau supply dan pembeli sehingga menimbulkan transaksi. Namun dalam konsep modern, pasar diartikan sebagai bertemunya kekuatan penjual dan kekuatan pembeli sehingga menimbulkan transaksi. Bertemunya penjual dan pembeli tidak langsung secara fisik, tetapi menggunakan berbagai media komunikasi. Interaksi antara penjual dan pembeli inilah yang nantinya akan membentuk harga yang kita sebut dengan pasar. Next. Secara umum, pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi. Pasar sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Artinya, pasar diharapkan memiliki peran bagi produsen, konsumen, distributor, masyarakat yang tidak berkecimpung secara langsung, maupun pemerintah sesuai dengan kepentingan masing-masing. Next. Peran pasar dalam kegiatan ekonomi dapat dirinci sebagai berikut. 1. Bagi produsen atau penjual. A. Sarana menyalurkan hasil produksi. B. Tempat mengenalkan produk baru dan melakukan promosi. C. Sarana untuk mengetahui barang yang dibutuhkan konsumen. D. Pembentuk harga atau harga keseimbangan atau harga pasar. E. Sebagai bahan informasi penentu kebijakan produsen yang terkait dengan jumlah produksi dan jumlah persediaan serta mengatur kegiatan produksi. Next. 2. Bagi konsumen. A. Sarana mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. B. Dengan adanya pasar, konsumen dapat membandingkan harga, kualitas dari barang-barang yang ada di pasar. C. Sarana mengetahui tren barang-barang yang beredar di pasar. 3. Bagi distributor. A. Memperlancar arus barang dan jasa. B. Sebagai dasar menentukan sistem distribusi yang efisien. Lanjut. Bagi masyarakat. A. Bagi pengamat, pasar merupakan tempat untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam menganalisis situasi pasar, seperti pergerakan harga sehari-hari maupun pada saat-saat tertentu. B. Bagi peneliti, pasar merupakan tempat untuk memperoleh data tentang segala sesuatu sesuai dengan objek penelitian. Yang kelima, bagi pemerintah. A. Penggerak roda perekonomian. B. Untuk melindungi konsumen maupun produsen, pasar dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan harga, seperti harga eceran tertinggi dan harga dasar. C. Dasar mengatur peredaran barang. D. Sarana mensejahterakan masyarakat. Next. B. Menguraikan berbagai bentuk pasar output. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output atau hasil dari kegiatan produksi. Pasar output memiliki 2 macam struktur, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Next. 1. Persaingan sempurna.
yaitu pasar memiliki sangat banyak pembeli dan penjual sehingga secara perseorangan tidak mampu memengaruhi harga pasar. Ciri-ciri antara lain, 1. Terdapat banyak pembeli, terdapat banyak penjual. 3. Barang bersifat homogen. 4. Bebas keluar masuk pasar, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar. Pembentukan harga dapat pada pasar persaingan sempurna, ditentukan oleh kekuatan yang menarik antara permintaan dan penawaran di pasar. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan pembeli dan penjual secara keseluruhan. Next. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan, mampu mendorong penghematan pembeli dan penjual bebas bertindak. Harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau satu pembeli. Kekurangan, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli, produsen memberi gaji dan upah terlalu rendah demi penghematan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar yang terjadi bila atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak atau pasar persaingan sempurna yang tidak lengkap. Ciri-ciri bentuk pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli, pasar monopsoni, pasar monopolistik atau duopoli dan oligopoli, dan pasar oligopoli. A. Pasar monopoli. Artinya pasar dikuasai oleh satu orang penjual. Ciri-ciri, hanya ada satu penjual. 2. Terdapat banyak pembeli. 3. Tidak ada barang pengganti. 4. Ada hambatan untuk masuk ke pasar. Jenis monopoli. 1. Alamiah. Muncul karena keadaan alam yang khas. 2. Masyarakat. Muncul karena kepercayaan masyarakat. 3. Undang-undang. Muncul karena pemberlakuan kebijakan atau undang-undang. Terdiri atas monopoli negara, hak cipta, hak paten, dan hak merek. 4. Kemampuan efisiensi. Muncul karena mampu menghemat biaya produksi. 5. Penguasaan bahan baku. Muncul karena menguasai bahan baku. 6. Penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Muncul karena menguasai teknologi dan tenaga ahli. B. Pasar monopsoni. Artinya, pasar dikuasai satu orang pembeli. Ciri-cirinya, 1. Hanya ada satu pembeli. 2. Pembeli bukan konsumen, tapi pedagang atau produsen. 3. Barang yang dijual merupakan bahan mentah. 4. Harga sangat ditentukan pembeli. C. Pasar monopolistik, duopoli dan oligopoli, yaitu pasar yang bentuknya mendekati pasar persaingan sempurna dan mendekati pasar monopoli, sehingga disebut pasar persaingan monopolistik. Contoh pasar pakaian dan pasar sepatu. Ciri-ciri antara lain. 1. Terdapat banyak produsen dan penjual. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. Adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Promosi penjual harus aktif. Kelebihan dari pasar monopolistik. 1. Perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. 2. Ingin menguntungkan karena mutunya akan semakin baik. 3. Pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Kekurangan dari pasar monopolistik. Biaya promosi mahal sehingga perusahaan harus merogoh koceknya lebih dalam. Harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi. D. Pasar oligopsoni, yaitu pasar yang dikuasai beberapa pembeli. Ciri-cirinya, terdapat beberapa pembeli. 2. Pembeli bukan konsumen, tapi pedagang atau produsen. 3. Barang yang dijual merupakan bahan mentah. 4. Harga cenderung stabil.
Adapun jenis-jenis pasar sebagai berikut. 1. Pasar faktor produksi atau pasar input, yaitu pasar menjual faktor-faktor produksi. 2. Pasar barang dan jasa atau pasar output. 3. Pasar uang, pasar yang menyediakan kredit jangka pendek. Prolongasi atau wesel. 4. Pasar modal, pasar yang menyediakan kredit jangka panjang seperti saham dan obligasi. Fungsi pasar uang. 1. Memfasilitasi jual beli surat-surat berharga. 2. Menyalurkan kredit jangka pendek. 3. Memperlancar aktivasi perekonomian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.